wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kita kali ini, dan tema kali ini adalah hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Kalau tidak salah terakhir itu tema masih tentang babul jihad ya. Masih babul jihad kalau nggak salah. Ya, kasih mas. Sebentar, saya batasnya ada 2 ini. Ya, jadi suatu hari para sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halillahu qaribun unajihi am huwa ba'idun unadihi, ya gitu. Wahai Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh? Kalau Allah dekat, kami ingin bermunajat dengannya. Kalau Allah itu jauh, kami ingin memanggilnya. Gitu. Maka turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, hai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, maka aku dekat. Biasanya di semua ayat, kalau Rasulullah ditanya, maka Allah akan mengatakan, kul, katakan pada mereka. Biasanya, semuanya ayat begitu. Tapi ini enggak ada kata katakan. Tapi langsung Allah jawab tanpa perintah katakan. Jika hambaku bertanya, apakah aku dekat? Maka aku dekat. Jika hambaku bertanya tentangku, maka aku dekat. Jadi bunyi ayatnya tidak, jika hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Ini tanpa katakan. Apa makna dari itu? Maknanya adalah bahwa saking pentingnya Allah mengajari kita, atau Allah memberikan informasi kepada kita tentang dirinya yang dekat, itu tidak diantarai oleh kul, tapi langsung disebut katakan maka aku dekat. Nah, dekat di situ maksudnya apa? Dekat dalam ayat itu ada 2 makna. Yang pertama adalah qaribun bil ijabah, dekat dalam hal mengijabah doa kita. Makna yang kedua, al-qarib al-hakiki, dekat dalam makna yang sebenarnya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, maka aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, di mana aku akan menjawab, mengijabah siapapun yang berdoa kepadaku. Tapi ada 2 syaratnya, falyu'minu bi falyastajibu li walyu'minu bi. Itu syaratnya. Falyastajibu li maksudnya adalah
penuhi perintah dan laranganku. Wal yu'minu bi, seraya beriman kepadaku. Kan gitu. Jadi kenapa ayat ini disampaikan? Karena hadis yang kita bahas itu adalah tentang para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Allah itu dekat atau jauh? Maka kalau dekat kami akan memanggilnya, kalau dekat kami akan bermunajatnya kepadanya gitu dengan lirih, kalau jauh kami akan memanggil. Maka turun ayat bahwa Allah itu dekat. Artinya apa? Artinya dalam berdoa itu tidak perlu suara yang lantang. Berdoa itu sifatnya munajat. Munajat itu suaranya harus lirih. Jadi doa itu harus pelan, harus lirih. Dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, suatu hari para sahabat dan Nabi itu berjalan di sebuah bukit. Lalu para sahabat itu pada teriak. Teriaknya diantaranya teriak takbir, ada yang teriak ya Allah, ya Allah. Maka oleh Nabi SAW ditegur, innakum, sesungguhnya kalian tidak menyeru al-asammi, zat yang bisu ataupun zat yang buta. Maka jika kalian menyeru, memanggil Tuhan kalian, cukup dengan suara kecil. Jadi Imam Muslim dalam keterangannya menguatkan hadis Bukhari ini bahwa doa, istighfar dan zikir itu dilakukan dengan suara pelan dan lirih. Jadi tidak kencang. Doa, istighfar dan zikir lakukan dengan suara lirih. Karena Rasul melarang sahabat gogorowokan bari takbir. Rasul juga melarang sahabat berdoa dengan suara nyaring. Bahkan lebih tegasnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha melihat. Jadi irba'u aswatakum, pelankan suara kalian. Lirihkan suara kalian. Ini hadis ini mengajari kita adab kepada Allah ketika berdoa. Karena hakikatnya saat orang berdoa itu dia bermunajat. Dan munajat itu dalam bahasa Arab naja yunaji munajat. Harewosan. Jadi doa itu sifatnya harewos. Dari hadis ini juga para ulama mengambil keterangan bahwasanya yang disebut dengan ucapan, baik itu zikir, baik itu istighfar, baik itu bacaan umum, definisi suatu bacaan itu manakala ada tahriku syafatain, lidah kita bergerak. Aqallul kalam harfani wa aqallul harakat tahriku syafatain. Bahwa yang disebut dengan membaca itu paling minimal standarnya itu adalah menggerakkan bibir. Artinya kalau dalam sholat kita tidak menggerakkan bibir, itu sholat kita tidak sah. Kalau mulut kita mingkem, apa mingkem itu? Ya mingkem ya. Ini tertutup, tidak bergerak, itu dia tidak dikategorikan membaca. Para ulama sepakat, aqallul kalam tahriku syafatain. Aqallu itu qalil. Yang paling minimal dari sebuah ucapan itu adalah menggerakkan kedua bibir. Jadi kalau dalam sholat itu mingkem, itu tidak dikategorikan membaca. Padahal perintah sholat itu membaca. Jadi bacaan sholat itu tidak di hati disimpannya, tapi di gerak bibir. Wa aqallul kalami harfan. Dan disebut sesuatu itu kalam jika terdiri dari 2 huruf. Maka kalau ada suara dalam sholat lebih dari 2 huruf,
sholat kita dapat batal. Lagi sholat non, aing mah batal sholat tuh. Atau Allahu Akbar, kela naon tadinya bahwa lebih dari 2 huruf itu batal sholatnya. Berdasarkan firman Allah, wala taqul lahum uffin, larangan Allah kepada anak mengatakan kepada orang tua. Nah, itu kan alif dan fa. Ini menjadi dasar bahwa yang disebut ucapan itu terdiri dari 2 huruf. Jadi kalau dalam sholat ada suara yang keluar dari mulut kita minimal 2 huruf, sholat kita batal. Maka ketika zaman Nabi ada orang sholat di belakang tuh ada yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, itu oleh Nabi kan ditegur. Sesungguhnya sholat itu bacaannya sudah tertentu dan gerakannya sudah tertentu, maka jangan lakukan di luar ketentuan itu. Tetapi karena itu pembelajaran pertama, Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulang sholat, tapi Nabi melarang sahabat tersebut mengulangi perbuatannya, mengucapkan alhamdulillah saat bersin ketika sholat, atau yarhamukallah, atau waalaikumsalam ngejawab salam. Nah, dalam sholat mah jangan keluar suara lebih dari 2 huruf, itu batal. Jadi kita dapat 2 kaidah nih, bahwa standar minimal sebuah bacaan itu menggerakkan bibir. Standar minimal sebuah ucapan itu 2 huruf. Kalau keluar dari ketentuan itu, maka sholat kita tidak sah atau batal. Kadang-kadang di kita ada orang sholat itu mingkem, Pak. Dari awal tuh mingkem. Ini baca Fatihahnya kapan? Di hati bukan baca, itu merenung. Dan merenung itu bukan rukun sholat. Merenung itu bukan rukun sholat. Yang namanya rukun sholat itu adalah qiraatul Fatihah, membaca. Minimal membaca, menggerakkan bibir. Maka jangan mingkem. Para ulama tegas dalam hal ini, bisa batal orang kalau mingkem sholatnya. Ini menggerakkan. Walaupun tidak terdengar. Atau asma'an nafsahu, cukup memperdengarkan pada dirinya sendiri. Jadi jangan kencang-kencang juga, mengganggu yang lain itu. Ada orang dalam sholat dia menyaringkan bacaannya sampai yang gigirnya itu keganggu gitu. Nah, itu nggak boleh. Cukup memperdengarkan dirinya sendiri. Kalau mau, kalaupun tidak usah diperdengarkan, tetapi cukup menggerakkan kedua bibirnya saja. Itu pelajaran dari hadis Bukhari yang ini, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam melarang kita memanggil Allah dengan suara keras, tetapi dengan suara lirih, kecuali di tempat-tempat yang memang disuruh untuk kencang, seperti talbiyah dalam ibadah haji, ataupun mengumandangkan takbir saat azan, ataupun saat ketika jihad berkecamuk, itu kan memang disuruh untuk mengagungkan syiar, ataupun di qomat mungkin ya, ataupun di tempat lain. Tapi selain itu, maka yang namanya zikir, taubat dan istighfar dibacanya lirih. Ya, baca Quran termasuk zikir, dibaca lirih, dibaca pelan, karena kita sedang menyeru Allah yang maha mendengar, bukan sedang menyeru zat lain yang tidak maha mendengar. Terus ada pertanyaan, mana yang paling afdol, menggunakan Allahumma atau ya Allah? Yang paling afdol dalam berdoa itu kita menggunakan Allahumma. Ya, bahkan di dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu tidak ditemukan, atau saya belum menemukan beliau itu dalam berdoa menggunakan lafaz ya Allah. Di kita mah banyaknya ya Allah. Beliau lebih banyak menggunakan Allahumma. Kecuali dalam menyeru Asmaul Husna, misalkan ya Dzal Jalali wal Ikram. Tetapi memanggil ya Allah, setahu saya dalam banyak riwayat itu tidak ada. Yang ada adalah Allahumma. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada namanya babu an-nida, ya, bab panggilan. Itu diurut itu.
Ada 4 panggilan. Ada yang ayya Allah, ada yang ayyumallah, ada yang Allahumma, ada juga Allah pakai alif panjang. Dari 4 sigoh munada itu yang paling afdol adalah Allahumma. Yang paling afdol adalah Allahumma. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwasanya sayati 'alan nasi zamanun ya'taduna fid du'a. Akan tiba masa orang-orang itu salah kaprah atau ya'tadun atau melampaui batas dalam berdoa. Jadi ada orang doa tapi salah. Ini sudah Rasul ingatkan dalam hadis Tirmizi. Sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba masa di mana orang-orang itu ya'tadun, berbuat melampaui batas fi du'aihim, dalam doa mereka. Doa tapi salah. Yang menyalahkan adalah Rasul SAW sendiri. Di antara fenomena ya'taduna fi du'a, salah dalam berdoa itu di antara fenomenanya adalah meminta kepada Allah secara detail. Meminta kepada Allah secara detail. Jadi contohnya orang minta sesuatu, ya. Minta mobil misalkan, berdoa kepada Allah minta mobil. Didetailkan mereknya apa, cc-nya berapa, kemudian yang harganya berapa. Nah, itu di antara fenomena ya'tadun atau i'tida atau zalim dalam berdoa itu adalah meminta dengan cara mendetailkan. Ya. Yang kedua, di antara fenomena ya'taduna fi du'a itu berdoa dengan tergesa-gesa. Jadi rusuh, doanya itu rusuh, tidak tenang, tidak menghayati, tidak memahami, dia rusuh. Yang ketiga, di antara fenomena ya'tadun atau melakukan kesalahan dalam berdoa itu adalah tidak menunaikan prosedur dalam berdoa, yaitu dengan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu, kemudian membaca sholawat, karena ada hadis doa yang tidak dibaca sholawat itu tidak nyampe ke langit. Kullu du'ain la yusalla alayya fahuwa mardud. Setiap doa yang tidak dibaca sholawat itu tidak nyampe ke langit. Jadi itu orang-orang disebut dengan melakukan kesalahan dalam berdoa. Baca Asmaul Husna, memuji Allah dulu, kemudian baca sholawat, baru baca doanya. Dan doanya itu jangan didetailkan, karena itu detail dalam doa itu termasuk i'tida dalam berdoa. Lalu yang ketiga, yang keempat, poin yang keempat dari hadis ini adalah bahwasanya setiap doa itu pasti diijabah. Pasti diijabah. Ya, tidak ada doa yang hangus, tidak ada doa yang ngawang apa istilahnya, ngapung, tidak ada doa yang nguap. Semua doa diijabah. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bentuk ijabah doa itu bertingkat-tingkat, berderajat. Derajat paling tinggi ijabah doa itu adalah ditabungkan di akhirat. Itu ijabah paling tinggi. Doa kita ditabung di akhirat. Ijabah yang kedua, ini yang sedang. Diijabahnya doa kita itu dengan cara kita dijauhkan atau dijaga dari musibah atau bahaya. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi sebenarnya ada musibah yang sangat besar menimpa kita. Tapi karena kita berdoa, musibah itu disingkirkan dari kita. Bisa jadi musibah ini lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Bisa jadi musibah ini lebih mengerikan dari apa yang kita pikirkan. Tetapi dengan kita berdoa, itu musibah disingkirkan. Itu bentuk ijabah yang kedua, yang tengah-tengah. Jadi
bentuk ijabah itu yang paling tinggi derajatnya itu ditabungkan di akhirat. Doa kita tuh ditabungkan di akhirat. Yang kedua, dijauhkan dari musibah. Yang ketiga, derajat paling akhir, derajat paling ringan, derajat paling bawah bentuk ijabah doa itu adalah diberikan sesuai yang kita minta. Jadi kalau Allah memberikan apa yang kita minta dalam doa, itu adalah bentuk qabul atau bentuk ijabah yang paling bawah. Lebih afdol dari itu, Allah mengijabah doa kita dengan cara dijauhkan dari kesulitan atau musibah atau bahaya. Lebih afdol dari itu, Allah jadikan doa kita sebagai tabungan di akhirat. Jadi kalau kita minta kepada Allah lalu diberi sesuai apa yang kita minta, itu bentuk jawaban doa yang paling rendah. Kalau Allah mengijabah doa kita dengan cara dijauhkan dari potensi musibah yang kita nggak tahu seberapa besar musibah itu bentuk ijabah yang tengah-tengah, yang lebih afdol dari yang pertama. Dan di luar dugaan kita, ternyata ijabah doa yang paling tinggi itu adalah nanti di akhirat. Maka konteks doa mah ibadah. Bukan tentang permohonan yang kita minta, tapi tentang ibadahnya. Tentang ibadahnya. Itu 4 poin dari hadis yang kita pelajari hari ini. Bahwa Rasul melarang sahabat berdoa kepada Allah dengan cara yang tidak sopan. Berdoa kepada Allah dengan cara yang tidak adab. Yang dimaksud berdoa dengan tidak adab itu adalah dengan suara kencang, dengan suara nyaring, dan seolah-olah kita meminta kepada zat yang tidak mendengar. Ya. Itu poin-poin atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Berikutnya mungkin kita ambil 2 hadis ya. Ini hadis masih tentang bab jihad dan temanya itu adalah tentang bahwa apabila kita terbiasa melakukan suatu kebaikan lalu suatu saat tertahan tidak bisa melakukan kebaikan itu, maka pahala kebaikan itu sudah kita dapatkan. Ya, jadi misalkan kita biasa melakukan sholat tahajud, tiba-tiba nggak bisa kita lakukan tahajud itu, maka di sisi Allah kita tetap melakukan tahajud walaupun kita tidak melakukannya. Kita biasa sholat duha, tapi gara-gara ada suatu sebab kita tidak bisa melakukan sholat duha, maka bagi Allah itu kita tetap melaksanakan sholat duha. Kita biasa taklim, tapi suatu saat tidak bisa ikut taklim karena sesuatu hal, maka kita tetap dihitung ikut taklim. Asalkan memang kebiasaannya ada. Kebiasaannya ada. Kalau orang tidak punya kebiasaan, ya tidak dihitung. Tapi kalau orang punya kebiasaan lalu tidak bisa melakukannya, dia tetap dihitung. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka milikilah, atau kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan baik yang mana saat kita meninggal dunia itu kebaikan tetap kita dapatkan. Ya. Kenapa orang-orang beriman itu walaupun amalnya sedikit, tetapi itu cukup baginya untuk memperoleh kebaikan Allah berupa surga. Karena orang beriman itu punya niat sebenarnya kalau dia hidup akan melakukan kebaikan selama-lamanya. Tapi karena Allah keburu mencabut nyawa dia tidak bisa melakukan kebaikan itu. Maka orang beriman itu walaupun hidupnya 40 tahun, tapi karena kebiasaannya melakukan kebaikan, maka dia dihitung terus-terusan melakukan kebaikan. Mengapa? Dalam hatinya dia ada niat untuk melakukan kebaikan, tetapi terhalang oleh kematian. Terhalang oleh kematian. Itu maksud dari hadis Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang biasa melakukan kebaikan, tetapi dia terhalang oleh udzur,
maka dia tetap ditulis, dihitung melakukan kebaikan. Ya, contoh paling ringan itu ini sholat berjamaah ini. Ya. Rasulullah SAW berpesan bahwa barang siapa yang sholat isya berjamaah, dia seperti sholat setengah malam. Mengapa? Karena orang yang melakukan sholat isya berjamaah sebenarnya dalam hatinya itu dia ingin sholat sampai sekuat mungkin, sampai selarut malam mungkin. Nah, Allah menghargai niat itu. Maka orang yang isya berjamaah dia dihitung dalam hadis Tirmidzi bahwasanya dia sholat setengah malam. Nah, apabila dia sholat subuh, kalau orang sudah niat sholat subuh, itu sebenarnya dari awal dia meniatkan akan sholat subuh berjamaah, itu sudah berjalan tuh argonya itu, argo pahalanya. Ya. Kalau dari sore kita sudah punya rencana subuh akan berjamaah, itu argo sudah berjalan. Maka kata Nabi, man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dihitung sholat 1 malam penuh. Artinya kalau dia tidak tahajud pun itu sudah mencukupi sebenarnya. Tetapi kan kita ingin pahala tambahan, kita ingin kebaikan tambahan, kita ingin membuktikan syukur kita, maka kita lakukan sholat malam. Kalau hanya sekedar kebutuhan pahala, sholat subuh berjamaah sudah mencukupi kebutuhan pahala kita 1 malam. Kalau hanya sekedar melakukan ibadah, maka sholat subuh berjamaah kita sudah cukup untuk mengcover ibadah 1 malam penuh kita dengan standar ibadah yang diterima. Kalau kita tahajud semalaman, belum tentu diterima. Mungkin ada hal-hal lain ya, dalam hal niat, dalam hal pelaksanaan, dalam hal segala macam. Tapi kalau kita subuh berjamaah, itu berjamaah ya, karena berjamaah itu kan diterimanya karena kolektivitasnya, bukan khusyuk tidaknya. Orang berjamaah mungkin setiap shop itu masing-masing tidak khusyuk banyak, tetapi karena berjamaah Allah terima karena berjamaahnya. Kolektivitasnya itu yang membuat ibadah kita diterima. Nah, yang subuh berjamaah itu diterima ibadah semalamnya dengan kualitas ibadah yang diterima. Berbeda dengan ibadah yang sendirian. Tahajud semalaman belum tentu diterima. Tapi kalau sholat subuh berjamaah, itu pasti diterima karena berjamaahnya. Ya, jadi kalau sholat isya itu separuh malam, kalau sholat subuh itu 1 malam. Ini harus jadi motivasi kita, harus menjadi stimulus buat kita bahwa dengan menjaga sholat-sholat wajib, sholat-sholat fardu itu kecukupan ibadah kita cukup. Tapi kalau kita mau membuktikan syukur kita kepada Allah, ya ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Monggo jika ada pertanyaan silahkan. Barangkali ada yang tidak jelas dari penjelasan tadi, terutama hadis yang pertama tadi ya, tentang adab berdoa. Ya. Adab berdoa. Syarat doa itu falyastajibuli, tunaikan perintah dan larangan Allah, wal yu'minu bi, dan beriman. Itu syarat doa. Lalu adab kepada Allah. Silakan. Pak Dokter. Ya. Bismillah. Keburu adzan subuh. Ya. Keburu komat. Iya. Itu di qada atau enggak? Nah, sebagian ulama mazhab itu berpendapat boleh diqada. Saking pentingnya 2 rakaat sebelum subuh, itu para ulama boleh mengqada sholat tersebut. Bahkan dalam fikih kita, fikih Syafi'i itu ada istilah bab qada'us sunnah, bab tentang mengqada sunnah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ada 2 hadis sebenarnya. Yang pertama, Nabi itu pernah setelah sholat zuhur itu tidak ba'diyah karena ada tamu datang. Demi memuliakan dan menghormati tamu, Nabi tidak sempat ba'diyah, langsung melayani tamu ya.
Tetapi setelah sholat asar Nabi ba'diyah. Setelah asar Nabi ba'diyah. Nah, sahabat yang tadinya tahu bahwa tidak ada ba'diyah asar itu bertanya. Tapi karena mereka saking adabnya kepada Nabi, tidak bertanya langsung. Bertanyanya lewat istri beliau. Maksudnya tolong tanyakan kepada Rasulullah. Apakah memang sekarang ada ketetapan baru ba'diyah asar? Ditanyakanlah Rasulullah SAW itu oleh, kalau tidak salah itu Maimunah, ya, sahabiatnya. Ya Rasulullah, apakah asar itu ada ba'diyah? Nah, jawaban Nabi SAW, ini bukan ba'diyah asar, ini ba'diyah zuhur yang tadi saya tidak sempat melakukannya karena ada tamu. Maka para ulama terutama Syafi'iyah dan juga Hanafiyah berpendapat bahwa kalau Nabi pernah mengkodok ba'diyah lohor di ba'diyah asar, maka apalagi ba'diyah subuh yang lebih ditekankan lagi. Dalam hadis Nabi SAW, Bukhari juga menyebutkan bahwa satu-satunya sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan dalam keadaan apapun, baik musafir, baik sakit, baik kondisi perang, baik kondisi sibuk atau kondisi nyalse, satu-satunya sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatayil fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Tidak pernah beliau tinggalkan dalam keadaan apapun. Saking tidak pernah beliau tinggalkan, itu para ulama memberikan saran kepada kita, kalau kita tidak sempat menunaikan 2 rakaat qobliyah subuh, tunaikan setelah subuh. Makanya kalau di Masjidil Haram ada orang-orang setelah subuh sholat lagi, jangan disalahkan, Pak. Dia sedang mengamalkan qadha qobliyah subuh. Ya. Kalau di kita mungkin kurang populer ya. Di kita kurang populer kalau orang mengqadha qobliyah subuh. Padahal itu dalam fikih Syafi'i jelas itu. Namun jarang diamalkan. Jadi seolah-olah kalau sudah nggak qobliyah subuh tuh ya udahlah nggak apa-apa besok lagi gitu. Jadi boleh. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam ini Riyadhus Shalihin, kata beliau, barang siapa yang terlewat menunaikan 11 rakaat sholat malam, 8 tahajud dan 3 witir, lakukanlah itu di siang hari. Siang hari. Ya. Bagi orang yang biasa tahajud 11 rakaat, kemudian tidak sempat, mungkin tidurnya pulas, lakukan siang hari. Nah, ini juga dalil penguat bahwasanya yang namanya sunnah itu boleh diqadha. Cuman yang masih saya perhatikan tentang qobliyah subuh ini, ada yang masih memperbanyak sholat sebelum qomat. Padahal khusus tentang ini ada larangannya. Dan hadisnya sahih di Bukhari juga. Sahihnya bil qaul. Ya. Jadi kalau ada hadis qauli itu lebih kuat daripada hadis fi'li atau hadis takriri. Itu rumus dalam ilmu hadis. Kalau ada hadis qauli itu lebih kuat daripada hadis fi'li atau hadis takriri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tusallu ba'da adzanil fajri ila rakaatain al-fajri. Janganlah kalian melakukan sholat sunnah setelah adzan subuh kecuali qobliyah subuh. Yang mau tahiyat di-include oleh qobliyah. Yang mau hajat di-include oleh qobliyah. Yang mau taubat sunnah tubat di-include oleh qobliyah subuh. Yang mau sholat mutlak tidak perlu, sudah di-include oleh qobliyah subuh. Jadi setelah adzan subuh tidak usah memperbanyak sholat. Sholat hajat, sholat mutlak, sholat taubat, sholat istikharah tidak diperlukan. Karena semua itu di-include oleh qobliyah subuh. Jadi kalau adzan sudah berkumandang cukup tunaikan 2 rakaat qobliyah subuh saja. Berdasarkan larangan tadi. Dan para ulama mengatakan hadis
kauli, hadis yang sifatnya redaksi ucapan itu lebih kuat daripada hadis yang sifatnya perbuatan atau ketetapan. Ya. Walaupun hadis itu adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi, takrir, tetapi dari ketiga ini kauli itu lebih kuat. Dan hadis kaulinya begitu redaksinya, la tusallu, janganlah kalian salat ba'da adzanil fajri illa kecuali rakaatain, 2 rakaat al-fajri sebelum subuh. Kebayang nggak kalau sebelum subuh aja begitu kedudukannya, apalagi sholat subuhnya? Ya, kalau 2 rakaat sebelum subuh begitu hebat kedudukannya, sampai kalau dalam hadis Bukhari yang lain itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari seluruh isi dunia dan seluruhnya. 2 rakaat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Padahal dalam kaidah, seberapapun hebat, khusyuk dan banyaknya sholat sunnah tidak akan pernah mengalahkan 1 rakaat sholat wajib. Jadi kalau 2 rakaat qobliyah subuh begitu dahsyat, apalagi sholat subuhnya. Maka pantas saja Allah Ta'ala disebutkan dalam hadis, barang siapa yang sholat subuh fahuwa fi dhimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah. Dan siapa yang berani mengusik jaminan Allah, Allah sendiri yang akan ngobrak-ngabriknya. Itu hadis. Ya. Man sholat subha, barang siapa sholat subuh fahuwa fi dhimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah. Dan barang siapa yang mengusik jaminan Allah, Allah akan memporak-porandakannya. Jadi kita dijaga penuh oleh Allah. Kita terlindungi oleh jaminan Allah manakala kita menjaga sholat subuh. Alhamdulillah kita sudah menunaikannya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, terutama berjamaah demi keutamaan tadi. Kecukupan pahala 1 malam kita cukup hanya diperoleh dengan kita subuh berjamaah. Kecuali kalau kita mau menambahnya dengan bentuk syukur, dengan qiyamul lail dan witir. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.